Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat tahun baru 2025. Kita semua bersyukur malam hari ini Komsel pertama di tahun 2025 boleh kita nikmati kembali. Komsel besar ke-171 hari ini merupakan awal komsel kita di tahun baru ini. Kita mau terus naikkan syukur kita, terima kasih kita, karena Dia Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini Engkau yang mengumpulkan semua kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk menyatukan hati kami. Untuk malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau, menikmati firman yang akan Kau taburkan bagi setiap kami malam hari ini. Kami semua sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, menemani setiap kami melalui tahun 2024 dengan baik. Kami mau sambut Tuhan 2025 dengan senantiasa memegang tangan-Mu. Kami mau berjalan bersama Engkau. Ini kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, sertai setiap langkah kami, agar supaya tahun ini Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang setia kepadamu, yang terus menyandarkan hidup kami kepadamu, memandang Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Beracaralah malam hari ini, Engkau sertai kami, setiap kami di tempat kami masing-masing, Engkau hadir. Juga teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, Bapa tibakan mereka dengan selamat sampai di rumah, sehingga mereka boleh mengikuti komsel malam hari ini juga dengan baik. Terima kasih Bapa, beracaralah, kami siap, Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, malam hari ini kita mau terus naikkan syukur kita, karena begitu banyak yang Ia lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Rancangannya senantiasa indah. Kita telah melewati tahun 2024 dengan selamat. Ada banyak pergumulan, ada banyak suka dan duka, tapi kita memiliki Allah yang baik. Mari malam hari ini buka mulutmu. Kita mau bersyukur karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengerti apa yang kita butuhkan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami. Tahun 2025 ini kami mau terbang tinggi bersama Engkau. Kami tahu ada masalah-masalah di bawah kami Tuhan. Tapi kami mau melihat dari atas bersama Engkau. Kami mau terbang tinggi karena kami tahu Engkau Allah yang setia bersama kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk terus menambahkan kekuatan bagi setiap hidup kami. Karena kami tahu bersama Engkau kami tidak akan goyah. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Buka mulutmu, naikkan pujian ini. Katakan bahwa kita mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Bapa untuk senantiasa membawa setiap kami terbang tinggi bersama Engkau bagai Raja Wali. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Berkali-kali Engkau menolong hidup kami. Berkali-kali Engkau yang menguatkan setiap kali di saat kami jatuh. Kami mau terus bawa hati kami untuk senantiasa percaya kepadamu. Kami mau terus naikkan syukur kami. Karena Engkau Allah yang setia. Berkali-kali Kau yang menolong setiap kami. Sahabat terkasih, lihatlah di tahun 2024 mungkin beberapa dari kita jatuh tersungkur, tetapi Ia Allah yang setia. Ia memegang tangan kita, membantu kita, menolong agar supaya kita kembali berdiri tegak. Di saat kita benar-benar lemah dan tidak berdaya, Dia Allah yang setia. Dia menambahkan kekuatan bagi setiap kita. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita.
merasa bahwa Ia Allah yang jauh, sahabat terkasih, tetaplah memiliki hati yang percaya. Tetaplah mulutmu mengucap syukur, karena kita memiliki Allah yang setia. Yesus sungguh setia. Dia yang berkali-kali menolong dan menguatkan kita. Mari kita mau bawa pujian ini dari hati kita sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Benar, Engkau Yesus yang setia. Engkau selalu ada untuk datang menolong dan menguatkan setiap kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, dan kami tidak perlu susah serta cemas. Karena kami memiliki Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah El Shaddai, Engkau mulia, Engkau penuh kuasa. Mari sahabat terkasih, buka mulutmu. Kita mau sembah Dia, Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang mulia, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, susah dan cemas, karena Dia ada bersama kita. Tak usah ku takut,
Ia Allah yang besar. Saat ini mengaruniakan kekuatan baru bagi setiap kita. Ia katakan, mari datang kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari terus datang kepadanya, mendekat kepadanya, pandang dia. Dia menantikan setiap kita untuk terus mendekat kepadanya. Ia yang akan mengaruniakan karunia-karunia baru yang sungguh kita butuhkan. Yes, kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah yang kuasa. Dia Allah yang El Shaddai. Oh, rapatasyira tapakala nasyara tapakashikana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami sungguh merasakan kekuatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau terus ada di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Engkau yang telah mempersiapkan anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Engkau yang urapi mereka, kuduskan, sucikan, dan tahirkan. Sehingga apa yang disampaikan sungguh menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Ini kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas Bapak Ibu? Oke. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru. Selamat tahun baru semuanya. Mungkin ada yang baru pulang berlibur dan sekarang kita mau kembali. Karena di dalam perjalanan kehidupan rohani tidak ada kata berlibur. Anda mau berlibur dimanapun juga, kehidupan doa tidak bisa libur, tetap harus berjalan terus. Bapak Ibu, saya persilakan yang masih belum on cam. Bapak Ibu punya dua pilihan, Bapak Ibu yang on cam atau saya yang off cam. Tema kita malam hari ini adalah pintu masuknya iblis. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Pintu masuknya iblis, tema kita. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, menguasai seluruh atmosfer dimanapun kami berada. Tidak ada kuasa kegelapan yang menghalangi firman-Mu Tuhan. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami orang-orang kecil dan sederhana. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Amin. Bapak Ibu, tema kita adalah pintu masuknya iblis. Dari mana pintu masuknya iblis?
Apakah iblis dari sejak awal mula memiliki legalitas untuk menyerang manusia? Apakah sejak dari awal mula ketika manusia pertama diciptakan, iblis sudah dapat masuk ke dalam hati manusia? Apakah seperti itu? Nah, seperti yang kita ketahui, jauh sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Dari mana datangnya iblis? Apakah iblis itu diciptakan oleh Tuhan? Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menciptakan iblis. Lalu dari mana datangnya iblis? Iblis pada awal mulanya adalah malaikat. Malaikat yang ingin menjadi seperti Allah. Malaikat yang memberontak dan kemudian terusir dari surga, terpisah dari Allah dan menjadi iblis. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari kitab Kejadian awal mula pintu masuknya iblis dari mana. Bapak Ibu silakan buka kitab Kejadian bab 3. Kitab Kejadian bab 3 ini meskipun kita sudah sering membacanya berkali-kali. Bahkan saya sendiri sudah membacanya berkali-kali, mungkin puluhan kali kitab Kejadian ini. Tetapi setiap kali saya membacanya atau setiap kali saya membawakan, pasti ada sesuatu yang baru. Kenapa? Kita tidak dapat menguasai seluruh firman Tuhan. Otak kita begitu kecil. Kitab Kejadian bab 3 berbicara tentang awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Apakah ular dari awal mulanya adalah iblis? Tidak. Ular adalah ciptaan. Dia adalah ciptaan seperti ikan, seperti burung, seperti binatang-binatang lain. Dia adalah ciptaan. Manusia juga adalah ciptaan. Ular beserta dengan binatang lain adalah ciptaan, sama seperti manusia adalah ciptaan. Tetapi manusia adalah satu-satunya ciptaan yang dihembuskan dengan roh Allah. Artinya begini, kalau binatang lain memiliki tubuh dan nyawa, maka manusia memiliki tubuh, nyawa atau jiwa dan roh. Iblis tidak dapat mendekati manusia pada saat awal mula manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Kenapa? Kenapa iblis tidak dapat mendekati manusia? Karena manusia penuh dengan kemuliaan Allah. Manusia telanjang tetapi tidak malu. Kenapa? Karena seluruh kemuliaan Allah menutupi manusia. Nah, iblis untuk dapat berkomunikasi, berbicara dengan manusia, iblis pertama-tama menguasai ular. Iblis menguasai apa? Ular. Dia menguasai ular.
Ular adalah ciptaan. Iblis menggunakan ular sebagai host. Ular berkomunikasi dengan manusia, layaknya ciptaan dengan ciptaan. Tetapi ular ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi langkah pertama iblis untuk dapat berbicara dengan manusia adalah dia menguasai ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Makanya Yesus katakan, cerdik seperti ular. Kenapa? Karena ular penuh dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Cerdik seperti ular. Paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, artinya apa? Ular dijadikan oleh Tuhan Allah pada awal mulanya, dan Tuhan katakan semua itu baik adanya. Jadi ular dari mulanya bukan iblis. Tetapi dalam kasus ini kemudian iblis menguasai ular supaya dapat apa? Berbicara dengan manusia. Saya akan berusaha pelan-pelan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, setiap ucapan ular ini adalah ucapan iblis. Oke? Jadi ular yang berbicara ini adalah ular yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi setiap ucapan yang kita dengar dari ular adalah ucapan iblis. Kenapa iblis mau menyerang manusia? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling indah, yang paling dikasihi. Dengan menghancurkan manusia, maka iblis merasa bahwa dia menang melawan Tuhan. Nah, makanya iblis berjuang sebisa mungkin menarik begitu banyak orang ke neraka. Kenapa? Supaya Tuhan sedih. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Sungguh amat sempurna, kata Tuhan. Sungguh amat baik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, kata bukan di sini. Sebagaimana kita tahu, ketika pada awal mula Tuhan memberikan perintah kepada manusia, di dalam bab 2 ayat 16 ditulis begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sekarang iblis datang berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, iblis datang dengan memutarbalikkan fakta. Bapak Ibu, di Taman Eden tadinya hanya ada satu suara. Suara siapa? Suara Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah ini, dan ini. Sekarang muncul ada pernyataan kedua selain Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mau mengatakan kepada kita
firman Tuhan adalah panduan, patokan, dan standar Anda dan saya sampai akhir zaman. Makanya Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Firman Tuhan. Apapun nanti, mungkin 500 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, dunia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu datang dari iblis. Kenapa? Firman Tuhan adalah kekal. Apapun yang dikatakan yang bertentangan dengan firman Tuhan datang dari iblis. Makanya Rasul Paulus katakan, bahkan kalau ada seorang malaikat turun dari langit memberitakan sebuah Injil yang berbeda yang kami sampaikan kepada Anda, terkutuklah ia. Firman Tuhan adalah patokan kita. Apa yang diucapkan Tuhan teristimewa yang tercatat dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis ini adalah tetap untuk selama-lamanya. Apapun yang disampaikan siapapun, zaman kapanpun, yang bertentangan dengan firman Tuhan, datang dari siapa? Iblis. Datang dari iblis. Nah, ini baru satu ayat. Iblis datang menebarkan keraguan-raguan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, kita sama-sama tahu. Ketika awal mula firman ini disampaikan kepada manusia, disampaikan kepada laki-laki, perempuan itu belum diciptakan. Jadi, perempuan ini tidak mendengar secara langsung firman perintah Tuhan ini. Karena dia tidak mendengarkan secara langsung, maka dia diserang oleh keraguan-raguan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Nah, ular, yaitu representasi dari iblis, datang untuk mencoba-coba. Dia datang mencoba. Apakah perempuan ini tahu tentang firman Tuhan? Ternyata perempuan ini menjawab. Kita lihat bersama-sama ayat kedua. Kita baca bersama-sama. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, pernyataan ini benar, sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Meskipun firman ini diucapkan, diberikan pada saat perempuan ini belum diciptakan, karena kita sama-sama tahu kapan wanita diciptakan, pada saat laki-laki itu dibuat tidur oleh Allah. Nah, ternyata meskipun dia baru diciptakan kemudian, tapi dia tahu. Apakah dia sungguh-sungguh tahu? Coba kita baca selanjutnya, ayat 3. Kata perempuan itu lanjutannya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu, tadi di bab 2 ayat 16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perempuan ini menjawab kalimat ini dengan menambahkan sesuatu. Jangan kamu makan buah, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Perempuan ini menambahkan satu pernyataan.
jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nah, pernyataan ini membuat iblis tahu bahwa perempuan ini tidak mengerti 100% tentang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan kamu makan. Perempuan ini mengatakan jangan kamu makan ataupun rabah. Dia menambahkan sesuatu yang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda tidak tahu atau tidak mengerti tentang firman Tuhan, maka iblis akan datang menyerang Anda. Dia akan memutarbalikkan fakta dan mengacaukan Anda. Dan ketika dia mencobai Anda dan ternyata Anda antara tahu dan tidak tahu tentang firman Tuhan itu, maka Anda jatuh ke dalam perangkap iblis. Sekarang kartu ada di tangan iblis. Kenapa? Dia tahu perempuan ini antara tahu dan tidak tahu tentang firman Tuhan. Kenapa? Dia tidak dapat mengucapkannya persis. Ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tadi Tuhan katakan, sekali-kali kamu akan mati pada hari kamu memakannya. Ular ini berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ada satu suara di sini, suara Sang Pencipta yang mengatakan pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Artinya apa? Pasti akan mati. Iblis datang mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu selanjutnya ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis mengatakan, Allah mengatakan kepada kamu jangan makan. Sesungguhnya Allah menyembunyikan sesuatu kepada Anda. Allah tidak sungguh-sungguh mencintai Anda. Kenapa? Dia menyimpan satu hal yang paling bagus dari Anda. Itulah serangan iblis. Tuhan tidak mengasihimu. Kamu luka batin. Kamu ditinggal. Tidak ada seorang pun yang mencintai kamu. Waktu lahir kamu dibuang. Ketemu suami yang sekarang mengabaikan kamu. Lebih baik kamu mati dan ikut bersama dengan aku. Itulah serangan iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata iblis. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ketika perempuan ini mendengar mataku akan terbuka, dia mengetahui berarti saat ini mataku tertutup. Lihat betapa liciknya iblis. Saat ini Anda menjadi seorang ibu rumah tangga yang begitu bahagia. Nah, contoh, Wanda menjadi ibu rumah tangga yang begitu bahagia, ngurusin anak, ngurusin suami. Lalu kemudian iblis datang. Kenapa kamu cuma di rumah ngurusin anak, ngurusin suami? Coba kamu lihat teman-temanmu bekerja, menghasilkan banyak uang, berdandan cakep-cakep, setiap hari ke luar negeri, meeting sana, meeting sini. Anda hanya di rumah. Iblis selalu datang mengatakan sesuatu. Iblis datang menunjukkan kepada Anda apa yang ada di Instagram. Istri idaman, suami idaman, pria sejati. Semua hanya ada di Instagram. Wajahnya kinclong meskipun umurnya sudah 40-an tahun. Iblis mengatakan kepada perempuan, saat ini matamu tertutup. Tuhan merahasiakan sesuatu kepada Anda. Padahal kalau kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah.
Seperti Allah itu seperti apa? Perempuan ini mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Mataku terbuka dan menjadi seperti Allah. Seperti apa? Seperti Allah itu. Iblis mengatakan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan ini mulai berpikir, ternyata selama ini aku belum tahu apa itu baik, apa itu jahat. Ternyata saat ini aku setiap hari hanya ngurusin di dapur. Saya tidak tahu dunia di luar sana yang begitu bahagia. Itu adalah serangan iblis. Dan banyak perempuan jatuh ke tangan iblis. Ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan ini mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Sekarang mata dia mulai melirik kepada buah terlarang itu. Dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Setelah melihat, dia mulai merasa kelihatannya sedap. Itulah dosa. Pria ini kelihatannya ganteng sekali, wanita ini kelihatannya cantik sekali. Seandainya dia mulai mencoba membayangkannya, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, wanita ini mulai dibutakan. Pohon ini tidak pernah memberikan pengertian, tetapi ular yang ada di pohon itu yang memberikan pengertian. Ketika Anda mulai tertarik dengan sesuatu dosa, sesuatu itu tidak memberikan apa-apa pengertian kepada Anda, tetapi iblis membisikkan kepada Anda. Dia mulai memberikan pengertian. Nah, lalu perempuan itu ia mengambil dari buahnya. Dia mengambil dulu. Sebelum dia memakannya, dia mengambilnya. Dan pada saat dia mengambilnya, ternyata tidak mati. Tadi perempuan ini mengira, jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati. Tetapi pada saat dia mengambil artinya dia memegang, meraba buah itu, dan dia merasa saya tidak mati. Dia melanjutkan dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, kenapa dosa pertama disebut sebagai dosa Adam, bukan dosa Hawa? Karena Adam adalah pemimpin, kepala keluarga. Karena Adam adalah manusia pertama yang mendengarkan firman Tuhan itu, jangan kamu makan buah itu. Karena Adam yang pertama mendengar firman itu, dan ketika iblis berkomunikasi dengan Hawa, dengan perempuan itu, di hadapan laki-laki itu, dia tidak mengklarifikasi. Itulah kesalahan manusia pertama, laki-laki. Makanya dosa pertama disebut sebagai dosa Adam. Dia yang mendengar firman itu, dan dia melihat, karena di situ dikatakan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ternyata dari tadi komunikasi itu suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suaminya tidak taat kepada Tuhan, tetapi lebih mengikuti perempuan ini. Inilah kesalahan manusia pertama. Ayat 7.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, Bapak Ibu, apakah disebutkan dalam Alkitab ayat ke-7 ini, maka terbukalah mata mereka berdua? Berarti mau mengatakan tadi sungguh-sungguh mata mereka tertutup? Tidak. Tetapi saat ini yang terbuka adalah mata jasmani, mata fisik, mata dosa manusia. Ketika manusia jatuh dalam perangkap iblis dan jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah itu, dia tetap ada di Taman Eden, tetapi pandangannya sudah tidak lagi melihat Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dosa seketika membuat pandangan Anda melihat sisi lain dari dunia ini. Dosa seketika, sesaat membuat mata Anda melihat sisi lain dari dunia ini. Itulah dosa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyebat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka menyadari mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang? Karena mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa jatuh ke dalam dosa membuat mereka telanjang? Karena ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah yang tadinya menyelubungi tubuh mereka yang mulia hilang seketika, dan mereka saling memandang telanjang, dan dia masing-masing menyadari dirinya telanjang. Karena aku telanjang, maka kemungkinan ada sesuatu bagian dari diriku yang dilihat orang, dan saya harus cepat-cepat menutupinya. Dia mulai merasa tidak nyaman, mulai merasa akan mendapat satu serangan. Entah dilihat orang, salah satunya. Jadi mereka membuat daun pohon ara dan membuat cawat, artinya membuat pakaian dalam. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka berdosa. Bapak Ibu, dosa akan membawa Anda pergi dari hadapan Allah. Sekali Anda berdosa, Anda mulai menarik diri dari komunitas. Anda jatuh ke dalam dosa lagi, Anda mulai menarik diri lebih jauh. Semakin Anda jauh, maka semakin iblis menyerang Anda sendirian. Ketika Anda di dalam komunitas, Anda mendengar firman Tuhan, ada yang mendoakan Anda. Tetapi iblis membuat Anda jatuh ke dalam dosa dan membuat Anda tidak mengakui dosa Anda. Tetapi Anda pergi sembunyi, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dan semakin Anda pergi jauh, semakin iblis akan menyerang Anda. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Kemudian ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, Bapak Ibu, apakah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha besar, tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia ini, dan tidak tahu saat ini mereka di mana? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau?
Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu renungkan ayat ini. Dosa membuat manusia hilang dari hadapan Allah. Kenapa banyak orang mengatakan saya berdoa dan doa saya tidak dijawab? Dosa membuat Anda hilang dari hadapan Allah. Tanda kutip, Allah tidak melihat Anda. Anda berdoa, meminta, memohon, Tuhan tidak dengar. Kenapa? Anda terhilang di hadapan Allah. Kembali ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan. Akui semua dosa-dosamu. Mengakui dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Nah, kapan dosamu diampuni? Pada saat Anda mengakuinya. Sesudah Anda mengakui dosamu, Tuhan mengampuni dosamu, maka Anda mulai hidup dalam pertobatan. Jadi, kapan dosa manusia diampuni? Bukan pada saat kamu bertobat. Pertobatan adalah akibat selanjutnya, langkah selanjutnya. Tetapi apa yang membuat Tuhan mengampuni dosamu? Pada saat Anda mengakuinya. Mazmur mengatakan, aku mengakui dosa-dosaku di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Mengakui dosa. Maka Tuhan akan mengampuni. Nah, di manakah Anda terhilang di hadapan Tuhan? Kemuliaan Tuhan tidak lagi menyelimuti Anda. Tuhan tidak melihat Anda. Tuhan tidak tahu di mana engkau. Kenapa banyak orang berteriak? Kalau Tuhan itu ada, kenapa masih terjadi ini dan itu dan ini dan itu menimpa diriku, menimpa keluargaku, menimpa umat manusia? Pertanyaannya adalah, apakah Anda hidup di hadirat Tuhan? Atau jangan-jangan Anda terhilang dari hadapan Tuhan? Dan Tuhan tidak melihat engkau. Di manakah engkau? Manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, manusia telanjang tetapi dia sudah membuat cawan. Tetapi ketika Tuhan bertanya di manakah engkau, dia tetap mengatakan aku takut karena aku telanjang. Apakah dia telanjang? Dia sudah tidak telanjang. Tetapi kenapa dia masih katakan telanjang? Dosa merusak bagian dalam hati Anda. Dosa sebelum Anda mengakui, Anda tetap akan merasa ada sesuatu yang membuat Anda tidak dapat berdiri di hadapan Tuhan. Meskipun Anda sudah berpakaian, tetap Anda merasa Anda telanjang. Ini yang terjadi di Taman Eden. Bapak Ibu mengikuti saya? Bapak Ibu sudah ngantuk atau masih mengikuti saya? Dosa membuat Anda merasa tidak nyaman di hadapan Tuhan. Anda merasa telanjang. Anda merasa tidak layak, tidak pantas. Sampai Anda mengakui kembali dosa Anda di hadapan Tuhan. Aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaan ini, apakah Tuhan tidak tahu kalau manusia telah memakan buah itu? Bukankah Tuhan maha tahu? Lalu kenapa Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaan ini apa maksudnya?
Pertanyaan ini ditujukan kepada manusia untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ikutin saya. Coba angkat tanganmu. Ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan pertama, di manakah engkau? Kesempatan kedua, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, coba kita lihat apa yang manusia jawab. Seandainya dia menjawab, iya Tuhan, manusia tetap tinggal di Taman Eden. Kenapa? Allah penuh kasih. Apa jawaban manusia? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Laki-laki melemparkan tanggung jawab, melemparkan bola ini, kesalahan ini kepada siapa? Perempuan. Perempuan yang kau tempatkan, kau secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Ayat ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Apa jawab perempuan itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, saya akan berhenti sampai di sini. Ketika laki-laki itu ditanya, dia melemparkan bola itu ke perempuan. Ketika perempuan ini ditanya, juga tidak mau mengakui, tetapi melemparkan bola ini ke ular. Artinya sekarang apa? Bola di tangan iblis. Judul kita pada malam hari ini adalah pintu masuknya iblis. Bola ada di tangan iblis. Manusia tidak mau mengakui. Perempuan itu juga tidak mau. Laki-laki tidak mau, perempuan tidak mau, dan melemparkan kepada ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Sekarang iblis memiliki apa? Legalitas terhadap manusia. Pintu masuknya iblis. Dari mana pintu masuknya iblis? Bapak Ibu sudah tahu. Pintu masuknya iblis tidak lain dan tidak bukan dari dosa. Selama Anda jatuh ke dalam dosa, selama itu Anda membuka pintu legal bagi iblis. Iblis dapat mengakses Anda secara legal. Kenapa? Dosa membuat Anda terhilang dari hadapan Allah. Dosa membuat kemuliaan Allah tidak lagi menutupi Anda. Dosa membuat Anda membuka pintu secara legal kepada iblis. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya mau menutup pintu terhadap iblis, jangan berikan kesempatan kepada diri Anda untuk berbuat dosa secara khusus, dosa-dosa berat. Anda hidup dalam perzinahan, Anda memiliki simpanan, Anda jatuh ke dalam percabulan, perzinahan, dan sebagainya. Selama Anda jatuh ke dalam dosa-dosa ini, meskipun dosa apapun juga, memberi celah kepada iblis. Tetapi dosa-dosa berat ini akan membuat Anda binasa.
binasa seketika. Iblis memiliki legalitas untuk masuk ke dalam diri Anda ketika Anda jatuh ke dalam dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat tahun baru Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Saya lanjutkan pintu masuknya iblis. Kita buka dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri hanya bisa mencuri jika dia masuk rumahmu, jika dia masuk teritorimu, yaitu rumah hatimu dan rumah tanggamu. Saya mengkategorikan ini dua, rumah hati dan rumah tangga. Pencuri hanya bisa masuk ke dalam rumah seseorang ketika ada pintu, jendela, lubang atau celah untuk dia masuk. Selama pencuri itu di luar rumah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Selama pencuri itu berdiri di luar pintu rumah Anda, dia tidak bisa mencuri apapun dari milik Anda. Begitu juga iblis, dia tidak dapat masuk ke dalam hatimu, ke dalam rumahmu jika tidak ada celah yang Anda buka. Karena itu ada Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu adalah rumah kita. Kita harus menjaga hati kita sehingga tidak ada celah untuk iblis masuk dan membinasakan kita. Kita harus selalu menjaga rumah hati kita supaya Allah tetap di sana, sehingga roh lain tidak bisa masuk, mencuri, mengacaukan, dan membinasakan. Celah bisa disengaja Anda buka atau tidak sengaja, atau itu kelalaian. Sengaja contohnya Anda mencari sendiri ke dukun, ke peramal, orang pintar. Segala perbuatan yang Anda tahu itu dosa, tetapi Anda tetap lakukan itu. Artinya Anda sengaja membuka pintu. Tetapi bisa jadi pintu itu tidak sengaja terbuka. Ini yang bahaya. Anda melalaikan hidup doa Anda. Awalnya tidak ada niat sengaja buka celah, tidak ada yang mau pencuri masuk. Tetapi karena zona nyaman, kelihatannya aman. Masalah sudah beres, tidak ada lagi pergumulan, mulai kendor hidup doanya. Jadi santai. Yang dulunya puasa 12 jam, sekarang bisa turun jadi 7 jam. Kadang nego 6 jam. Atau bahkan tidak lagi ada puasa. Tidak lagi ada kehidupan doa. Atau justru karena kesibukan. Kerjaan, tuntutan hidup yang membuat kita melalaikan hidup doa kita. Melalaikan merenungkan firman Tuhan. Karena saking kecapean baca firman juga ketiduran. Puasa juga sulit karena banyak kegiatan. Itu cara-cara celah itu terbuka tanpa kita sengaja. Matius 26 ayat 40 sampai 41 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita tidak berjaga-jaga dengan hidup doa kita, dengan sendirinya celah pintu itu untuk iblis masuk tanpa kita sengaja juga terbuka. Karena
roh memang penurut tetapi daging lemah. Dengan sendirinya ketika roh kita mulai lemah, roh Anda lemah, pasti kedagingan Anda makin menonjol. Kedagingan itu apa? Kita bisa baca di dalam Galatia 5. Udah sering kita ulang-ulang. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kadang ada hal-hal kedagingan yang kelihatannya bukan dosa. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri yang jelas-jelas dosa. Tetapi hati yang tercemar, ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita sudah membuka celah. Perhatikan ketika hidup doa Anda mulai kacau, ketika 5 senjata mulai kendor. Kita pasti merasakan perbedaannya. Kok kayaknya gampang emosi, kok kayaknya penyakit lama muncul lagi, ketakutan lagi, nggak bisa tidur lagi. Itu salah satu contoh. Tadi rumah hati Anda. Yang kedua, rumah tangga Anda. Yang dipanggil hidup berkeluarga dan masih punya pasangan, Anda bukan lagi 2, tetapi 1. Ketika Anda berdua tetap 1, tidak ada musuh yang bisa masuk. Satu visi dan misi, ada kesatuan hati di dalam membangun keluarga. 1 Korintus 7 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa." Jadi kalau kita mau pisah sejenak untuk retret, untuk berdoa itu boleh. Tetapi kalau pisah sejenak karena berantem, mau menenangkan diri, nah itu bahaya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Saling menjauhi di sini bukan hanya saling menjauhi dalam arti fisik. Ini bukan hanya soal jarak atau berjauhan secara fisik, tetapi lebih kepada ikatan batin, ikatan emosional, ikatan hati. Mungkin ada yang tetap serumah, tetapi hati mereka jauh. Tidak ada koneksi. Hubungan menjadi tawar, hambar. Komunikasi hanya di permukaan, tidak deep. Ini adalah celah untuk musuh bisa masuk. Tinggal bersama, tetapi hati tidak bersama-sama lagi. Tidak ada kasih mula-mula lagi. Banyak pasangan jatuh ke dalam kondisi seperti ini karena kesibukan, karena sama-sama sibuk, atau karena ada kepahitan yang mungkin dipendam tanpa disadari, akhirnya menjadi sebuah jarak. Sehingga dengan pasangan kita menjadi jauh. Itu adalah celah, pintu untuk iblis masuk. Mungkin tidak ribut, mungkin tidak berantem, tetapi hatinya jauh. Mari kita melihat kembali rumah hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berjaga-jaga dengan doa sehingga pintu rumah hati kita tidak ada celah untuk iblis masuk? Kita juga melihat kembali bagaimana rumah tangga kita. Rumah tangga itu lebih yang dimaksud di sini itu suami istri. Ketika suami istri ada kesatuan hati, dia bisa berhasil membangun keluarga, membangun anak-anaknya. Tetapi jika tidak ada kesatuan hati, di situ iblis mulai masuk mengacaukan.
mungkin ada pihak ketiga, mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Salah satunya juga ketika kita tidak rukun di dalam rumah tangga, iblis sudah mencuri berkat. Ketika tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, berkat kita terhalang. Iblis sudah berhasil mencuri di sana. Ini belum cerita soal perselingkuhan, tetapi banyak berkat-berkat sudah dicuri oleh iblis ketika rumah tangga kita tidak ada kesatuan hati. Mari kita lihat kembali bagaimana rumah hati kita, bagaimana rumah tangga kita, dan kita membangun hidup doa kita, membangun komunikasi, membangun kembali kasih mula-mula, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Jika kita masih ada celah, mari kita berjuang bersama-sama dengan membangun kembali hidup dan keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita mau bawa doa-doa kita. Kita siapkan lagu keempat, Laura. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia sekali lagi. Allah yang memberi kita kekuatan.
Angkat suara, angkat suara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suara, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mau kembali ke hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan kami. Engkau Tuhan yang selalu mengampuni kami. Engkau tidak pernah menolak kami. Dosa apapun yang kami lakukan, Engkau tidak pernah menolak kami. Ketika kami mengakui segala dosa-dosa kami, Engkau mengampuninya. Karena Engkau setia dan adil. Engkau penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pergi jauh daripada-Mu. Iblis menghendaki kami pergi dari hadapan-Mu. Iblis menghendaki kami bersembunyi dari hadapan-Mu. Kami menolak segala tipu daya iblis.
Kami tolak segala tipu muslihat iblis. Pada malam hari ini kami mau tutup pintu, kami mau tutup celah, kami mau tutup semua jendela. Tidak ada pintu yang terbuka buat iblis. Kami tutup semuanya dalam nama Yesus. Katakan, katakan, katakan. Kami mau tutup semua pintu kami tutup. Celah-celah kami tutup dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada pintu yang terbuka bagi iblis. Tidak ada celah-celah yang terbuka bagi iblis. Di dalam nama Yesus Kristus. Dosa adalah pintu masuk legal bagi iblis. Kami tutup pada malam hari ini. Kami tutup pada malam hari ini. Kami tutup celah-celah itu bagi keluarga kami. Kami tutup bagi anak-anak kami. Kami tutup semuanya Tuhan. Saat ini Tuhan, anggota keluarga kami yang masih terperangkap di dalam lumpur dosa, pasangan-pasangan yang terikat dengan dosa, yang menjauhkan diri dari pasanganmu, yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Saat ini kuasa Roh Kudus menjamamu, kuasa Roh Kudus menjamamu. Segala belenggu ikatan yang mengikatmu, yang mengikat pasanganmu, yang membuat dia pergi jauh daripadamu, saat ini kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu yang membelenggu pasanganmu saat ini dalam nama Yesus, patahkan, 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 hancurkan kuasanya. Hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Ikatan belenggu dosa yang membelenggu anak-anakmu, keponakanmu, saudara-saudaramu, anak-anak muda di dalam keluargamu. Belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka dalam seks bebas, pergaulan bebas, LGBT. Dalam nama Yesus Kristus kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan ikatan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan ikatan itu dalam nama Yesus Kristus. Segala belenggu-belenggu ikatan, rantai-rantai yang dipasang oleh iblis untuk mengikat anak-anak muda dalam keluarga besar Anda dan saya pada malam hari ini, patahkan, putuskan dalam nama Yesus. Putuskan dalam nama Yesus. Putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala godaan setan, godaan iblis, kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Segala tipu muslihat iblis, tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu Tuhan. Taruh tangan di atas kepalamu. Tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu, dengan darah suci-Mu, dengan darah suci-Mu Tuhan. Api Roh Kudus menaungi kami. Api Roh Kudus menaungi kami. Tidak ada kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis yang dapat menyentuh kami. Tidak ada yang dapat menyentuh kami. Kami akan berjalan terus mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami akan berjalan terus mengikuti perancangan-Mu. Kami akan berjalan mengikuti rencana-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, satu persatu pada malam hari ini. Apapun persoalan hidup mereka Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu besar Tuhan bagi Engkau. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Engkau pandang wajah mereka satu persatu Tuhan. Kira nata santa nata kinata shata nata kira nata santa nata kinata santa tata orang banata santa nata nata labanata shata nata api Roh Kudus, api Roh Kudus menghancurkan segala kuasa kegelapan. Api Roh Kudus menghancurkan segala kuasa kegelapan yang menyerang anak-anak-Mu pada malam hari ini. Segala serangan kuasa kegelapan aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Ular yang melilit anak-anak-Mu, ular-ular yang melilit anak-anak-Mu saat ini, kami mau tebas dengan pedang Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus membakar segala kuasa kegelapan, segala manifestasi kuasa kegelapan, serangan iblis. Ular-ular yang menyerang anak-anak-Mu, yang menyerang kami pada malam hari ini, kami mau patahkan, kami mau hancurkan, kami mau bakar dengan api Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit yang menyerang anak-anak-Mu Tuhan, sakit penyakit yang menyerang anak-anak-Mu Tuhan, sakit penyakit saat ini Tuhan, banyak serangan sakit penyakit, batuk, pilek, virus, kuman, apapun juga yang menyerang tubuh anak-anak-Mu. Secara khusus yang hadir pada malam hari ini Tuhan, segala sakit penyakit aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Enyah dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus mengalir dalam tubuh dan darah-Mu. Darah Yesus mengalir dalam tubuh dan darah-Mu, menghalau segala sakit penyakit, apapun sakit penyakit-Mu, dari kepala sampai ke ujung kaki. Darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, membersihkan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang hadir, berkati seluruh keluarga mereka, berkati pekerjaan karya usaha mereka. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan, tidak ada yang dapat membuat anak-anak-Mu tergeletak. Badai-badai yang Engkau izinkan untuk menghantar anak-anak-Mu lebih dekat lagi kepadamu. Berkati keluarga mereka, usaha mereka, pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Engkau berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, di dalam komunitas ini, maupun dimanapun mereka berada, di dalam gereja,
Berkati mereka, pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mensupport pelayanan ini, yang telah memberikan persembahan kasih maupun persembahan misi Tuhan. Engkau berkati mereka berlipat-lipat ganda. Engkau memberikan kepada mereka benih-benih untuk ditabur, dan mereka akan menuai berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Bila Engkau memberikan kami mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan yang akan menuntun kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.